kan kita punya narasumber orang-orang hebat semua. Ada Pak Ori, terus kemudian ada Pak Hengce, dan Pak Jaya tentunya ya. Kita langsung aja, jadi aturannya saya akan kasih kesempatan untuk masing-masing para narasumber untuk 20 menit mempresentasikan materi yang akan dibawakan. Nanti tanya jawab setelah saya setiap narasumber kita kasih kesempatan setelah 20 menit kita bikin tanya jawab. Mungkin saya akan mulai dengan 2 pertanyaan, habis itu kasih narasumber berikutnya. Ya, kita mulai aja, nggak usah panjang lebar, biar waktunya, karena nih waktunya sangat-sangat mepet sudah. Ini saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat broker. Oke, persilakan waktunya untuk Pak Ori. Pak Ori, Halo? monitor Pak Ori. Ya, Pak Ori, persilakan Pak. Baik, terima kasih buat teman-teman Arebi di seluruh Indonesia yang sudah ikut join di sini. Beberapa waktu lalu mungkin sudah ada yang pernah ikut, tetapi ini adalah materinya agak sedikit kita pertajam, yaitu kiat-kiat transaksi properti pada masa dan setelah COVID nanti begitu. Ya, baik, saya ada sedikit slide, tidak terlalu banyak slide-nya. Saya akan tampilkan di forum ini. Oke. Materinya sudah bisa terlihat baik, Pak Aseng? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, teman-teman, ini adalah saya ingin mencoba membahas mengenai kiat-kiat transaksi properti. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam situasi seperti ini adalah semua bisnis rem mendadak dengan adanya COVID-19 ini. Nggak terkecuali properti, mau primary maupun secondary, kita seolah mendapat suatu situasi di mana kita rem mendadak terhadap segala aktivitas bisnis kita. Kita harus menyesuaikan lagi dengan kondisi ini, apapun bentuknya, sehingga sampai dengan saat ini mungkin ini adalah situasi yang tidak pernah terprediksi oleh kita. Baik, saya pernah ada sampaikan pendapat bahwa situasi 19 ini benar-benar unanticipated, tidak pernah terprediksi sebelumnya, serta mengganggu keseimbangan dari kesepakatan yang pernah ada. Artinya, katakanlah kalau di dalam suatu transaksi properti, situasi keadaan seperti ini yang misalnya kita deal di Januari atau Februari, itu tidak pernah mengantisipasi adanya ini, walaupun kita pernah mengetahui berita akan adanya virus di Wuhan, tetapi kita sama sekali tidak memprediksi bahwa ini akan begitu memukul sampai sedalam ini begitu. Kita pernah mendengar adanya MERS, adanya SARS, tetapi mungkin bayangan itu kita di Januari ataupun di Februari masih melihat mungkin hanya akan seperti MERS atau SARS yang hanya berpengaruh di China atau beberapa negara tetangga yang dulu pernah terjangkit seperti Singapura. Tetapi ternyata meluas ke seluruh dunia dan tidak terkecuali Indonesia dan Jakarta, kota-kota besar di Indonesia, Surabaya, semua berhenti atau rem mendadak yang tadi saya sampaikan. Sehingga karena hal tersebut tidak terantisipasi, maka saya menawarkan satu konsep, yaitu harus adanya suatu rebalancing. Ya, saya tidak terlalu bersemangat untuk menyatakan ini sebagai sebuah force major, tetapi adalah akan lebih bijaksana apabila kita mengedepankan rebalancing dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Nanti kita akan masuk ke dalam beberapa contoh kasus, baik primary ataupun secondary, di mana berbagai macam tahap sudah kita bisa lalui. Nah, di dalam bisnis properti ini tentu kita mempunyai ekosistem bisnis properti ini ya. Yang pertama adalah developer, kemudian penjual untuk secondary market, kemudian ada juga bagian dalam ekosistem kita adalah notaris,
bank, ya kan, tentu yang menjadi supporting backbone kita di dalam transaksi properti. Kemudian teman-teman broker yang lain, investor, ataupun calon-calon pembeli yang semua blended di dalam bisnis properti ini. Sehingga ekosistem ini kita lihat hampir semuanya terdampak. Kalau mungkin hanya satu saja, misalnya investor yang agak turun, itu mungkin kita masih bisa melihat antisipasinya. Kita cari investor lain atau funder lain gitu. Tetapi di dalam situasi COVID ini ekosistem kita semua terdampak. Seller mungkin masih tetap ingin menjual, gitu ya. Notaris, setahu yang saya bincang dengan rekan-rekan notaris, mereka juga menjalankan WFH juga, gitu. Mereka juga sangat tergantung dengan kantor pertanahan, ya, sangat tergantung dengan kantor pertanahan. Para pihak-pihak baik penjual ataupun pembeli juga mengerem semua, gitu. Perbankan, nah mungkin nanti Pak Hence bisa lebih menjelaskan, gitu ya. Tentu banyak isu nanti yang akan diangkat oleh Pak Hence. Kemudian teman-teman broker, ya, tetapi pembelinya stop, gitu. Jadi ekosistem kita ini juga terganggu. Kita sekarang fokus di ekosistem properti, ekosistem kita juga terganggu, sehingga situasi ini adalah situasi yang unprecedented, yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, di dalam transaksi kita membagi di dalam 2 atau 3 kategori. Yang pertama adalah primary market, yang kedua adalah nanti secondary market, dan yang ketiga adalah sewa menyewa. Nah, situasi seperti ini untuk yang primary market, apabila kita baru masuk tahap negosiasi, itu relatif lebih mudah untuk kita handle, yaitu apakah itu ditunda dulu atau bahkan pembeli ya udah kita batalkan dulu deh, gitu kan, belum ada sesuatu yang mengikat. Tapi akan pusing kepala apabila sudah sampai di proses down payment ataupun sudah ada pembayaran uang muka, berapapun itu. Kalau nilainya masih belum material, mungkin masih oke, gitu ya. Kalau pembayarannya sudah sangat material, katakanlah sudah berjalan 1 tahun, gitu ya, ternyata berhenti atau stop, nah itu yang problem di situ. Maka alternatifnya adalah renegosiasi term baru, pembayaran baru antara developer dengan pembeli, dengan existing pembeli, gitu. Nanti saya juga akan bahas sedikit tentang bagaimana apabila transaksi itu batal untuk yang primary market, karena kita sudah punya benchmark aturan tentang primary market ini yang tidak terlalu populer mungkin di kalangan primary market, di kalangan developer, tetapi bagaimanapun juga peraturan ini sudah ada, yaitu tentang Permen PUPR nomor 11 tahun 2019. Baru belum ada setahun, tetapi klausul-klausul di sini bisa kita menjadikan referensi untuk itu. Kemudian apabila yang tadi saya sampaikan sudah cash bertahap, tentu ada beberapa pertimbangan, apakah renegosiasi atau para pihak tetap saling memaksakan, gitu. Misalnya developer tetap ingin on schedule karena dia sudah selesai pembangunan mungkin, gitu ya. Dengan si bayarnya yang mengalami kesulitan seperti ini, tentu mereka mengharapkan renegosiasi. Maka di sini PR terbesar broker adalah pada saat primary market ini, pada saat uang muka dan cash sudah masuk cukup signifikan material di developer. Beberapa kasus malah developer malah belum membangun, gitu ya. Dengan situasi seperti ini, bagaimana dia bisa meyakinkan kepada pembeli, apakah pembeli harus tetap bayar kepada kita atau tidak, gitu ya, karena mereka masih ada waktu mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan bahwa untuk handover-nya itu masih secara teknikal masih bisa, gitu. Nah, sehingga PR buat broker adalah pada saat DP dan cash bertahap ini sudah berjalan, kita akan menjadi dalam tanda kutip sasaran
empuk dari buyer, ini bagaimana, proyeknya jalan apa enggak, situasi begini gitu ya. Nah itu menjadi pertanyaan buat kita yang agak sulit untuk kita menjawab. Tentang KPR, apabila DP-nya sudah masuk di nilai tertentu, kemudian ada KPR, tentu semua pertimbangan kembali kepada pihak perbankan. Apakah yang sudah di-approve itu bisa tetap dilanjutkan dengan situasi seperti ini, ataukah baru mau proses approve sehingga akhirnya harus di-postpone dulu. Nah, itu nanti ada sesi setelah saya dengan Pak Hence. Mungkin bisa nanti memberikan gambaran. Nah, kemarin saya ada mencoba mengemukakan bagaimana apabila primary market ini menjadi isu gitu ya dalam transaksi pasca COVID ini atau pada saat COVID ini gitu. Maka sebagai apa namanya kriteria umum yang harus selalu ada adalah perizinan itu tersendiri ya, perizinan, kemudian dasar-dasar yang memang developer harus kemukakan yang tidak bisa ditawar lagi. Maksudnya begini, situasi COVID dan tidak COVID, persyaratan ini harus tetap ada di developer gitu. Kalau situasi persyaratan ini nggak ada di developer, maka tidak qualified untuk dilanjutkan gitu. Atau mau tidak mau harus ada pembicaraan ulang. Yang pertama IMB udah jelas lah itu ya. Dan saya pikir mungkin periode-periode sebelum COVID umumnya developer mestinya sudah mengantongi izin-izin seperti ini gitu ya. Kemudian terbangunnya prasarana, lokasi pembangunan sesuai dengan peruntukan, ini adalah persyaratan-persyaratan dasar basic yang memang harus dipenuhi oleh developer. Selanjutnya saya masuk ke secondary market. Nah, apabila kita sudah jenis transaksi kita adalah transaksi secondary market, maka seperti tadi di primary market, apabila masih tahap negosiasi, tentu tidak terlalu memberatkan buat kita sebagai broker. Tetapi apabila sudah masuk tadi ke dalam down payment, yang jumlahnya sudah material, tentunya ini harus menjadi concern buat teman-teman broker. Apakah transaksinya ini dilanjutkan atau di postpone atau mungkin batal gitu ya. Nah, batalnya itu tentu tergantung juga dari funding dari si calon pembeli tadi. Apabila dia dengan uang cash, tentu no issue ya. Dari teman-teman mungkin ada yang berpengalaman seperti ini bahwa karena pembeliannya adalah cash, itu tidak menjadi isu. Tetapi kalau pembeliannya melalui bank, itu tentu menjadi isu lagi. Apakah ini harus postpone atau memang jangan-jangan tidak di-approve nih untuk dalam jangka waktu ke depan gitu ya, karena risikonya belum terbaca gitu ya dari bisnis atau kemampuan bayar dari si pembeli yang akan mengajukan KPR tadi. Sehingga tentu ini akan menjadi sebuah situasi yang memang harus kita carikan solusinya. Apakah bank setelah COVID ini mereka ada adjustment di dalam penilaian calon debitur atau dia kembali lagi seperti sebelumnya gitu ya. Nah, ini untuk melengkapi pengetahuan bagaimana dokumen secondary ada ataupun tidak ada COVID, dokumen-dokumen ini tetap harus masuk sebagai kualifikasi pengetahuan kita, yaitu dokumen kepemilikan seperti sertifikat, IMB, PBB, business planning, kemudian beberapa dokumen lain yang meyakinkan bahwa apabila transaksi ini bisa di deal, maka tidak ada problematika dengan dokumentasi hukum. Dan yang terakhir terkait dengan sewa, saya membagi menjadi dua apabila
sewanya itu adalah residensial, maka relatif tidak terlalu terpengaruh dengan COVID ini. Tetapi apabila persewaan tersebut adalah terkait dengan komersial, seperti mall atau ruko, di mana tempat usaha tersebut mau tidak mau harus ditutup karena perintah dari penyelenggara negara, apakah itu gubernur, bupati, ataupun presiden, ya kan, ataupun kementerian, bahwa aktivitas ini dilarang, maka mau nggak mau mereka juga terpukul. Mereka sudah bayar sewa mungkin ya di dalam waktu 1 tahun, tetapi 3 bulan atau 4 bulan mereka tidak bisa mengisi, sehingga di situ tentu harus ada kebijakan atau negosiasi baru antara pemilik lahan, landlord, dengan si penyewa-penyewa, khususnya terkait dengan sewa komersial tadi. Baik, Pak Aseng, saya rasa itu materi singkat saya untuk kiat-kiat transaksi di masa COVID ini. Saya hanya memberikan gambaran bagaimana primary market, secondary market, dan sewa menyewa. Ada satu lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan transaksi, khususnya dengan transaksi properti ini kan melibatkan dokumen yang sifatnya akta notarial gitu ya, khususnya dalam jual beli gitu. Sehingga kalau notaris tadi, salah satu ekosistem kita ini tidak bergerak dan BPN juga tidak bergerak, maka transaksi tersebut mau nggak mau harus mengikuti aktifnya kembali para stakeholder di dalam dunia properti ini. Demikian Pak Aseng. Oke. Silakan, ini Pak Ori, saya ada satu pertanyaan nih Pak Ori. Kalau melihat presentasi tadi Pak, seandainya misalnya dari customer itu sudah melakukan tanda jadi misalnya, terus kita jalankan, misalnya BPN belum buka, terus notaris juga belum, terus ternyata waktu perjanjiannya sudah lewat, apakah ini akan menyangkut uangnya hangus atau gimana itu Pak? Untuk supaya aman kita yang menjalankannya. Baik. Di materi saya tadi memang yang paling krusial adalah ketika transaksi ini adalah transaksi yang sudah ada pembayaran yang sifatnya material gitu ya. Material di sini adalah pembayaran yang besar gitu ya. Kalau baru booking fee 5 juta, 10 juta mungkin nggak terlalu isu gitu ya. Tetapi ketika katakanlah sudah 10% gitu ya, atau 20% dari nilai transaksi untuk secondary market, tentu ini angkanya sudah termasuk material. Maka walaupun perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa sampai tanggal tertentu, ya katakanlah periode perjanjian dia adalah di Januari dan Februari atau sebelum itu, yang belum mengantisipasi adanya COVID ini, maka perjanjian tersebut menjadi tidak balance lagi gitu, ya karena terjadi situasi di luar yang tidak terduga yang mempengaruhi kondisi ini, kecuali jual beli transaksi tersebut sudah di periode COVID, misalnya di pertengahan Maret atau April, itu nggak ada isu lagi bahwa si pembeli mengatakan bahwa, aduh, ini saya nggak bisa lanjut transaksi ini soalnya karena kena COVID gitu. Tetapi kalau itu perjanjiannya sebelum, katakanlah kita ambil kebijakan pemerintah mungkin di pertengahan Maret gitu, transaksi-transaksi sebelum itu di Januari atau Desember tentu tidak pernah mengantisipasi adanya ini, sehingga para pihak yang memang sudah jatuh tempo, misalnya di bulan Mei ini atau di bulan April karena sesuatu hal, karena dia mengandalkan funding dari bank, kemudian bank mungkin ada kebijakan lain, postpone atau apapun itu bentuknya gitu ya, sehingga transaksi ini tidak bisa dijalankan, maka rebalancing tadi dari perjanjian Pak, mau nggak mau kita harus masuk di dalam kondisi renegosiasi ulang. Dan apabila jumlah material ini ya di dalam perjanjian misalnya jumlah material ini jatuh tempo pada saat COVID, dan si pihak penjual mengatakan, udah saya nggak mau tahu, pokoknya berdasarkan akta notaris, PPJP yang kita buat itu harus hangus,
maka ya kita harus siap-siap masuk the worst skenario bahwa ini akan terjadi dispute antara penjual pembeli yang tentu akan cukup dalam melibatkan broker di situ. Dan kemungkinannya tentu apabila tidak bisa dicarikan jalan keluar atau solusi, maka pengadilan adalah suatu pilihan yang paling tidak kita pilih sebenarnya. Karena di salah satu pihak menghanguskan DP-nya, sisanya juga ya di pihak yang lain nggak terima karena situasi COVID gitu ya. Sehingga ini kalau menjawab pertanyaan Pak Aseng tadi, keadaan seperti ini pasti membutuhkan kerja keras dari para pihak termasuk dari broker untuk memediasi para pihak supaya tidak main angus-angusan saja begitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti kita dalam hal ini harus hati-hati banget saat ketika transaksi terjadi ya, dalam ambil DP-nya ya, down payment. Bu Mira ya, kan itu transaksi sewa, Pak, tapi komersial. Bila pihak audit ini yang sifatnya global, sewanya sudah berlanjut karena kondisi kan nggak bisa operasional. Apakah ini ada tunda waktu, apa waktu diperpanjang, atau mungkin ini pertanyaannya, maksudnya dari ownernya nggak mau gitu loh, Pak. Nggak mau ada keringanan lah istilahnya gitu, Pak. Oke. Halo? Jadi transaksi komersial, persewaan komersial, di mana pemiliknya nggak mau persewaan tahu. Komersial, Pak. Ya kan, ya. Ini persewaan komersial di mana dia tidak mau tahu. Pokoknya Anda sudah kita sewa katakanlah di bulan di tahun lalu gitu ya, habisnya di bulan Juni gitu atau Juli gitu ya, mereka nggak mau tahu 3 bulan ini, saya nggak mau tahu, pokoknya ini adalah sudah periode berakhir gitu, ya kan? Nah, begitu ya Bu Mira. Ini ada Bu Mira begitu ya pertanyaannya, Bu Mira. Ya, Pak. Oke, benar, ya, Pak Ori. Betul, Pak. Ya, betul. Maka kalau kita mengacu kepada perjanjian ya memang udah berakhir nih, harus angkat kaki dia dari sini gitu. Tetapi ada tata caranya, ada caranya bagaimana si penyewa komersial ini meminta negosiasi atau apapun karena barang dia ada di dalam ya kan gitu. Nah, memang di sini terus terang kalau si pemilik unit komersial tadi memutuskan untuk tetap mengacu kepada persewaan lama, ini harus habis, ya terus terang penyewa dalam posisi yang susah, posisi yang lemah gitu. Lemah dalam arti untuk mendapat haknya dia memerlukan usaha yang tidak mudah. Apakah itu maju ke pengadilan, apakah itu worth it atau tidak gitu ya. Kita lihat juga misalnya persewaannya, katakanlah kalau dihitung-hitung per bulan jatuhnya berapa nih gitu ya. Misalnya per bulan jatuhnya di 25 juta atau 50 juta per bulan gitu ya misalnya. Dia habis 3 bulan ini 150 juta nilai kerugiannya. Apakah dia kalau dari nilai sewa ya, belum dari nilai kerugian usaha sebenarnya gitu ya. Apakah ini worth it untuk diajukan dispute atau tidak gitu ya. Sehingga kembali kalkulasi dari si penyewa tadi memang harus begitu matang karena begitu memutuskan untuk bersengketa, mungkin dia udah nggak fokus lagi di usaha gitu. Sehingga kita lihat nih balancing seperti apa yang kita bisa dapat. Apakah dia ada penundaan 1,5 bulan atau apa gitu ya. Sehingga ini kan periode terkuncinya mungkin antara 3 sampai 6 bulan nih gitu kan. Kita lihat seperti apa, worth it nggak untuk fight lebih lanjut. Kalau secara prinsip hukum itu memungkinkan untuk dilakukan rebalancing. Tetapi kalau salah satu pihak tetap kencang, tetap kuat bahwa enggak, saya hanya berpatokan di perjanjian yang lama, sehingga you harus check out pada periode ini, ya sulit untuk gini, pihak penyewa di dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk melakukan upayanya gitu, kecuali si ownernya kecuali dia konsorsium bersama penyewa yang lain gitu, misalnya mall gitu ya, misalnya mall mungkin jauh bisa diajak bicara gitu, tetapi kalau perorangan ya saya sewa ruko, ternyata ruko itu nggak boleh beroperasi di situ gitu, tidak boleh beroperasi di masa COVID gitu, ada ada razia dan lain-lain gitu, nah itu sulit tuh kalau saya lihat, dan itu dialami oleh seluruh dialami oleh seluruh penyewa baik
sewa komersial yang bukan, yang sifatnya perorangan ya, yang tidak bisa konsorsium bersama teman-teman yang lain. Gitu. Kalau di mall atau di gedung-gedung mungkin jauh lebih mudah untuk melakukan renegosiasi karena mereka banyak jumlahnya. Gitu. Kira-kira gitu Pak Seng. Oke. Thank you Pak. Oke, terima kasih Pak Ori. Jadi kita cukup 2 pertanyaan dulu. Kita lanjut ke pembicara berikutnya. Saya undang dan waktunya saya berikan kepada Pak Hence. Kalau ada, Pak Hence, monitor Pak Hence. Saya nggak lama-lama aja, teman-teman yang dengar di sini, terutama untuk RB ya, anggota RB. Nah, halo, kedengaran? Halo? Kedengaran, ya. Pak. Oke. Intinya ya, Pak. gini. Kedengaran, Pak. Oke. Saya lihat kan ini, kalau saya amatin dari pembicaraan tadi, berbagai kendala sekarang sedang kita hadapin. Cuman gini, dengan melihat kondisi perbankan sekarang, khusus masalah keuangan perbankan, sampai saat ini perbankan semuanya sebagian besar itu masih tetap memberikan kredit. Cuman memang persyaratan kredit sekarang ini lebih diperketat, terutama untuk wilayah-wilayah yang terdampak COVID. Tapi teman-teman di RB ini, kalau ada customer yang memang masih yakin dengan kemampuan dia untuk membeli properti, kami menyarankan dari bank, khususnya CIMB Niaga, tetap disodorkan ke mereka, misalnya ke kami. Kita akan tetap proses, karena dalam kenyataan gini, bank sekarang ini tidak menghentikan kredit, malahan kita tetap harus mengenjot kredit supaya apa? Secara bisnis overall kalau kredit ini berjalan, terutama untuk KPR sendiri tetap berjalan, akan membantu, sangat-sangat membantu untuk kita menghidupkan roda ekonomi, dan spesifikasinya adalah untuk dunia properti sendiri. Itu yang kita lakukan sekarang. Nah, yang paling penting sekarang ini, kalau yang baru itu nggak usah ragu teman-teman RB, tetap ajukan aja jika ada pembelian melalui kredit. Tapi yang kedua yang saya akan mention di sini adalah bagi teman-teman juga yang memiliki nasabah, contohnya yang memiliki KPR di kita, di CIMB Niaga, yang butuh bantuan dalam hal terdampak COVID. Kita sekarang itu sedang gencar-gencarkan melakukan restru. Restru itu semacam apa? Payment holiday. Payment holiday ini semacam apa? Yang kita lakukan sekarang itu pemberian kelonggaran pembayaran. Bukan nggak bayar bunga, nggak bayar pokok. Tapi kita tunda. Jadi kalau orang itu nggak mampu bayar karena terdampak COVID, kita memberikan dispensasi 6 bulan, dia nggak usah bayar pokok dan bunga. Nanti bulan ke-7, mereka bisa melakukan pembayaran. Ini salah satu strategi yang kita bantu sekarang ini untuk teman-teman atau customer kita yang terdampak COVID. Itu salah satu solusi yang kita tawarkan untuk menunjang pemerintah. Hal yang kedua, kita juga sekarang ini dengan ada istilahnya apa? New normal. New normal ini membawa cara berpikir atau ekosistem kita yang jualan ini berbeda semuanya. Nah, khusus saya bicarakan mengenai bank sekarang ini, kita juga sekarang udah melihat, setelah ada pandemi COVID, sisi positifnya adalah kita mulai belajar. Sekarang ini bank itu gimana cost efisiensi. Nah, mungkin kita nanti ke depan malah akan menerapkan satu strategi. Kemungkinan ada kita tidak lagi menjual produk kita itu melalui fisik brands. Malahan saya udah lihat kan beberapa BUMN ke depan, bank-bank BUMN itu akan menutup sebagian, dan kita udah mulai coba menjejaki hal ini supaya apa? Efisiensi terjadi. Mungkin ini juga cara kita berjualan, bukan hanya di bank yang saya sharing di sini. Mungkin teman-teman di property agent juga udah mulai memikirkan seperti ini, karena gini, nanti ke depan itu kita mungkin bisa menghemat 20-30% cost kita dari mana? Ya, penyewaan gedung untuk kita beroperasi lagi mungkin nggak perlu lagi seperti teman-teman RB, mungkin harus ya, kalau yang punya ruko memakai ruko atau menyewa ruko. Malahan kalau kita sekarang di bank itu sendiri udah mulai berpikir tidak perlu kerja lagi ke kantor. Nah, CIMB sendiri sekarang ini telah melakukan apa sekarang itu? Reformasi. Udah 2 tahun terakhir kita mulai menutup bank-bank yang tidak efisien, dalam arti apa? Mengurangi biaya cost. Nah, strategi kita sekarang kemana? Ke digital. Digital banking. Digital banking ini mungkin teman-teman mungkin dari RB saya sarankan juga mulai berpikir cara berjualan secara digital, nggak perlu ada fisik. Karena gini, saya tahu mungkin 20-30% cost kita itu tempat kita untuk bekerja, untuk membayar. Nah, ini strategi yang kita coba sharing di sini, karena bank udah mulai melakukan itu. Di tempat saya sendiri sekarang ini, udah diluncurkan namanya apa? RCS Revamp. RCS Revamp itu yang kita lakukan per bulan ini. Kita sekarang
udah mulai tes bahwa nanti ke depan itu semua transaksi persetujuan maupun permintaan KPR itu tidak lagi menggunakan nasabah datang ke fisik kantor kita. Malahan kita cuma pakai pas smartphone. Dan ini kita udah lakukan sekarang ini. Dan kita udah luncurkan produk ini minggu kemarin, kita lagi tes terus. Nah, nanti ke depan saya yakin 2-3 tahun ke depan tren ini akan terjadi. Artinya apa? Orang itu tidak lagi perlu datang ke branches kita untuk mengajukan kredit seperti kredit KPR. Malah cukup dengan melalui smartphone. Karena kita lihat tren di Amerika udah terjadi seperti itu. Di sana saya pikir orang mengajukan kredit udah nggak pernah ketemu dengan marketing. Tanda tangan pun kita lakukan di sana itu melakukan digital sign. Nah, kita sekarang itu masih challenging dalam aspek legal untuk signing melalui digital. Nah, saya sebagai anggota juga di Mortgage Bankers, perbankan untuk penyaluran kredit, sekarang lagi mengusulkan gimana terobosan OJK, gimana terobosan BPN, gimana terobosan notaris, untuk mengantisipasi jika nantinya ke depan akan dilakukan namanya digital sign ini. Artinya apa? Satu, itu sangat menghemat biaya, dan kedua, mobilitas itu kita nggak perlu lagi terbatas, apalagi dengan kota Jakarta khususnya yang macet ya, beberapa kota di Surabaya, Jakarta udah makin macet, nggak perlu lagi datang. Dan ini mungkin kita lagi coba memberikan masukan. Karena gini, dengan new normal yang baru, saya yakin kita akan cara bekerjanya harusnya kita mendapat ide dari COVID ini. Kalau kita lihat sisi negatifnya ada, tapi kalau saya selalu melihat sisi positifnya. Artinya apa? Cara kita berbisnis, mungkin teman-teman RB juga saya bisa sharing di sini. Artinya kita harus berubah. Contohnya di perbankan, itu yang saya sharing sekali, bahwa cost itu paling penting untuk kita reduce dengan adanya tren COVID yang kita lihat sekarang ini. Justru itu membuat tren yang baik buat bank sekarang ini. Nah, mungkin teman-teman di RB bisa menerapkan seperti ini. Ya, kita nggak perlu lagi punya fisik kantor, karena kalau kita lihat kan harus sewa setahun itu atau 2 tahun lah. Kalau kita beli franchise suatu broker, kita harus membayar sewa cukup mahal. Nah, mungkin kita coba lihat cara kita berjualan ini. Karena nanti ke depan saya yakin nanti semua tren bisnis akan lari ke digital banking yang tidak perlu memerlukan fisik. Itu yang kita lakukan sekarang. Nah, teman-teman, saya juga sarankan, jika teman-teman punya customer untuk mengambil kredit, sekarang pun tidak ada penghentian kredit. Jadi semua bank sekarang ini justru tetap digenjot untuk memberikan kredit, terutama kita CIMB Niaga. Karena saya menunjukkan di sini apa? Pertumbuhan saya di Q1 itu masih 11,6% year on year. Ya, sampai dengan April memang terjadi penurunan cukup signifikan, tapi pertumbuhan itu masih ada, walaupun cuma 0,1%. Saya mentargetkan tahun ini, saya bilang tetap tumbuh di sekitar 2%. Tapi kita melakukan cara-cara yang inovatif sekarang ini. Kita nggak bisa lagi berbicara hanya, menyerah. Kalau ini nggak seperti teman-teman tahu sekarang ini, kalau kita dengan konvensional, kalau ada hambatan begini, kita akan terbentur masalah lokasi notaris nggak datang, BPN-nya susah. Nah, kita harus berpikir cara-cara terobosan. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Nah, apa yang kita lakukan? Saya sendiri itu justru jualan sekarang, dan cukup menarik adalah penjualan perbankan khususnya di kita itu rata-rata memang terjadi penurunan, cuman nggak kurang dari 1 triliun kok aplikasi pada bulan April kita masuk. Cuman memang setelah kita analisa ada dampak COVID ini terhadap kemampuan membayar seseorang. Karena kita lihat pertumbuhan funding di bank itu sendiri, saya tetap bilang masih tumbuh. Kita year on year, apalagi kasa funding dan deposito kita masih tumbuh sekitar 18,6%. Dalam 3 bulan pertama ya. Sampai April pun masih tumbuh. Artinya apa? Saya mau sharing di sini. Tinggal cari celahnya, teman-teman. Apalagi RB ini sebagai ujung tombak untuk melakukan transaksi bisnis. Kalau bank kan cuma derivatif daripada penjualan properti ini untuk sebagai faktor penunjang. Nah, ini mesti dicari. Kalangan mana yang ada? Saya sekarang sedang giat-giatnya terus terang di customer saya. Contohnya, kita punya IG Live ya, Instagram pengikut untuk CIMB Niaga itu ada 240.000 orang. Nah, kita lagi slicing sekarang ini siapa yang punya misalnya tabungan 5 miliar, 20M. Nah, kita tawarkan itu. Nah, saya anjurkan teman-teman RB harus melakukan lebih aktif lagi kerjasama dengan bank-bank penunjang KPR, siapapun itu, yang bisa menggunakan dalam kondisi COVID begini. Artinya apa? Orang-orang yang masih punya kemampuan masih banyak kok, ada 20-30%. Karena saya lihat pertumbuhan sebenarnya funding di bank itu disumbang oleh 20% dari total community yang ada di perbankan itu sendiri. Itu yang kita coba lihat. Gimana caranya sekarang? Nah,
mungkin saya bilang sekarang ini saya sharing di sini bukan aspek legal, lebih banyak ke bisnisnya. Kita lihat teman-teman di perbankan itu kan ada yang, contohnya kita punya pengikut IG Live 240.000 orang. Nah, kita sekarang dengan beberapa developer, beberapa broker, kerjasama untuk coba tawarkan produk-produk ini. Jadi kalau saya sih nggak melihat sisi negatifnya, justru peluang yang ada di sini. Karena gini, orang banyak di rumah. Kedua, gini, kita lihat juga, apalagi primary market sekarang ini, banyak sekali penjualan-penjualan yang memberikan diskon. Contoh beberapa developer ada diskon 20-35%. Nah, ini yang coba kita tawarkan, kita kerjasama. Nah, saya belum ada celah di secondary market, terus terang. Ini yang saya lagi pelajarin. Tapi kalau primary market, kita udah yakin sekarang ini kita akan dapat peluang. Karena seperti hampir saya seminggu 2 kali jualan melalui IG Live kita, itu lumayan responnya. Lumayan kita dapat aplikasi dari sini. Ini yang saya bilang. Karena saya bilang, new habit yang baru ini setelah COVID saya yakin akan merubah cara kita berjual. Kita nggak bisa lagi secara konvensional untuk melihat sesuatu ya yang setelah COVID ini berlalu. Karena semua itu harus dirubah. Karena saya yakin kalau kita berubah, saya yakin kita akan survive dan malahan bisa mendapat peluang yang lebih besar. Karena saya lihat kondisi 98 itu merubah tatanan cara kita berjual. 2008 itu juga membuat tatanan cara orang berjual itu berubah. Tapi kita lihat tren 2008 sejak subprime mortgage, justru penjualan properti itu meningkat luar biasa. Nah, saya harapkan dengan adanya COVID sekarang ini 2020 seharusnya ada peningkatan. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita lagi berpikir gimana itu penjualan kita melalui digital, gimana signing melalui digital. Ini yang kita lagi godok melalui mortgage bankers, anggota-anggota ini kita lagi godok dan kita tawarkan itu ke pemerintah untuk bisa kita jualan. Itu sih yang coba kita lihat. Dan paling penting sekarang ini, saat ini kita mesti kolaborasi. RB itu harus menjadi wadah kolaborasi dalam arti bukan cuma secondary market, primary market. Mungkin saran saya kita rangkul sama-sama, mungkin developer yang kesulitan penjualan kita bantu, toh bisa dapat diskon itu bisa dalam subsidi subsidi bunga misalnya. Contohnya saya beberapa developer besar sekarang jual bunga dengan 3,65 fix 2 tahun, ada yang fix 4 tahun dengan fix 3 tahun 4,65. Karena gini, sekarang ini bank itu juga nggak tinggi-tinggi amat kok. Saya sendiri rata-rata bunga untuk fix 5 tahun, 6,65. Ini yang kita tawarkan. Ya, kalau masalah aspek legal, kita semua saya pikir nggak berubah. Saya juga dulu sekolah legal ya. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah kok. Bener nggak? PPN itu harus selama ini melakukan hal yang sama. Nah, gimana kita sebagai asosiasi RB, perbankan, itu mendorong untuk mereka juga berpikir setelah COVID ini, new normalnya, istilahnya mereka harus berpikir kita dorong untuk melakukan terobosan. Percuma kalau kita yang berpikir melakukan terobosan karena aspek legal itu sangat-sangat kaku. Nah, ini harus ada peran kita sama-sama mendorong pemerintah untuk merubah tatanan mereka juga, bukan cuma tatanan berbisnis karena bisnis itu akan maju jika ditunjang oleh aspek-aspek legal yang menunjang untuk penjualan properti itu seperti yang dibicarakan sebelumnya bahwa gimana kalau dalam COVID ini. Nah, kita mesti mungkin kasih tahu ada suatu klausul nanti ke depan kita tawarkan ke pemerintah bahwa dalam kondisi force majeure nantinya seperti ada bencana alam apa semua itu nggak serta-merta menjadi batal suatu perjanjian. Nah, itu harus dicantumkan. Mungkin itu perlindungan konsumen harus kita terapkan di sini juga. Itu yang saya kasih gambaran. Tapi dalam kondisi ini COVID, apakah perbankan mengalami kesulitan? Yes. NPL semua bank itu kecenderungan naik. Dan ini yang kita coba lagi kontrol. Melalui apa? Yang kita bilang tadi, program restru, payment holiday yang kita tawarkan. Di kita sendiri itu pengajuan udah hampir sekian triliun. Tapi ya hampir 95-98% kita kasih kok. Sepanjang dia memenuhi syarat terpengaruh COVID. Itu cara yang kita bantu sekarang. Itu kira-kira Oseng yang saya coba kemukakan di sini. Ya. Pak Hengce, terima kasih untuk sharingnya. Ya. Saya mungkin ada satu pertanyaan awal nih Pak Hengce. Ya. Berkaitan dengan kondisi yang ada saat ini bahwa kan banyak debitur itu batuk, Pak. Ini kan Bapak restrukturisasi, kasih kelonggaran cara bayar. Kalau seandainya itu kesulitan pun timbul, Pak. Ini kan kita nggak tahu nih berapa lama ini akan PSBB atau bisnis kembali pulih ekonominya itu kan butuh waktu. Bisa kalau menurut pakar-pakar saya dengar bisa 2 tahun, bisa 4 tahun. Katanya 2008 Amerika ini butuh 4 sampai 6 tahun. Nah, ini kita nggak tahu ini, Pak.
seandainya ke sana, apa memungkinkan nih Pak, yang macet-macet ini akan jadi masuk ke satu sistem, bahwa bank akan ambil alih, mungkin jadi barang-barang lelang ini Pak. Kita lagi nunggu-nunggu yang begitu Pak, barang lelang ini kan jadi murah meriah. Nah itu gimana Oke, tuh Pak? Pak Seng, yang pasti kalau terlalu lama kondisi COVID ini, saya setuju akan mempengaruhi calon debitur yang udah berjalan di bank-bank yang mengambil kredit KPR ataupun yang lainnya. Nah tentunya gini, solusinya adalah apa? Ya, pasti dalam kondisi begini, bank juga nggak serta-merta akan melakukan namanya eksekusi. Tapi kita coba menawarkan solusi ke customer kita. Tapi memang kalau nggak ada jalan keluar, ya pasti kita akan melalui prosedur lelang dan sebagainya. Nah dalam kondisi begini juga, kita juga kecenderungan kalau makin banyak akan diambil alih oleh bank. Artinya, nah aset-aset yang kita punya itu sekarang itu kita bersedia untuk, justru kita lagi cari partner nanti ke depan, ya semua anggota RB ini boleh menjadi ini partner kita untuk menjual aset-aset yang kita ambil alih ini. Ini udah pasti. Nanti wah, mantap offline itu aja teman-teman ya. Semua teman-teman RB udah tahu lah. Kita juga sekarang makin banyak kerjasama dengan broker. Jadi kalau saya lihat sih peluang broker itu selalu sangat baik. Broker properti itu. Kenapa? Kondisi bagus, ekonomi booming, jualan properti. Kondisi hancur-hancuran, orang banyak jual properti juga melalui dan lelang-lelang melalui bank itu akan dikasih ke broker juga. That's why saya bilang, ayo nanti teman-teman RB, jika kita memang banyak aset, nanti offline aja telepon saya, justru kita lagi cari untuk dan kita sekarang dengan Pak Lukas Bong malah tahun lalu ya kalau nggak salah kita bikin seminar mengenai lelang itu, kita panggil pembicara dan kita memberikan aset-aset kita untuk dijual oleh teman-teman RB. Boleh aja, Koseng ya. Itu aja. Ada lagi? mantap. Oke, mantap Pak. Mungkin dari peserta ada yang mau bertanya, boleh deh saya kasih satu pertanyaan. Angkat tangan, ada? Pak, ada Pak Yopi itu Pak Seng. Pak Yopi, oke, kita Ya. buka mana itu Pak Pak Yopi? Yopi, bentar. Bu Preti tolong bantu. Mana Yopi? Ya, Pak Yopi tolong dibuka dibantu, Bu itunya ya, Preti. itunya ya. Oke, Ya. Pak Aseng, terima kasih Pak Aseng. Mau nanya ke Ya. Pak ini. Ya, Pak Yopi. Ya, Pak Ence, selamat siang Pak Ence. Siang ketemu lagi Pak Yopi. Saya mau nanya, begini Pak, pertanyaan begini Pak. Jadi, seringkali kita tuh broker ngerasa kalau barang macet dari bank itu pasti murah. Saya ngalamin, ada satu di kawasan pergudangan, Ya. klien saya itu mau jual, dia bilang ini, saya butuh duit. Jadi saya nggak sebut banknya Pak ya, dia masukin ke bank satu Pak itu ya, dan memang saya dikasih nomor teleponnya ngecek. Artinya outstanding-nya itu besar Pak. Jadi artinya kalau dia mau jual sekarang itu harganya mahal, lebih mahal daripada kondisi pasar. Artinya gini Pak, ketika dia beli 3 tahun lalu, harga properti itu lebih mahal daripada harga sekarang. Jadi untuk ketika itu bank kasihnya lebih besar Pak. Jadi bank analisa kan dia punya nilai propertinya lebih besar, sehingga dia dikasih kreditnya lebih besar. Nah sekarang dia mau jual, itu kan padahal harganya sekarang turun Pak. Padahal ini artinya mau macet di bank. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman maksudnya gini Pak, Bapak bisa sharing bahwa tidak semua barang bank itu murah. Ada kadangnya dalam kondisi yang seperti klien saya itu Pak. Itu barangkali Pak. Apakah demikian Pak? Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yopi. Nanti saya tanggapin. Saya setuju dengan Pak Yopi. Jadi gini, barang-barang aset yang dijual bank itu nggak selalu murah. Karena gini, artinya gini, aset yang kita, ada 2 tipe. Aset yang diambil alih oleh bank, itu umumnya kalau mau dijual, at least balik ke outstanding yang diberikan kepada si debitur. Itu pertama. Kecuali aset itu akan menurun jauh jika udah dilakukan lelang pertama. Misalnya aset itu harga 1 miliar, diajukan lelang pertama. Oke, 1 miliar, nggak ada pembeli. Bikin lagi lelang kedua 1 miliar, nggak ada lagi, ditawar ke 900 juta, nggak ada pembeli. Nah, sampai ke lelang ketiga, jika itu nggak ada pembeli, biasanya internal bank itu
akan meredus harga tersebut. Dalam arti gini, bisa jadi gini, kan saya udah macet misalnya 1 tahun, ada pokok plus bunga kita hapuskan dulu itu, tinggal pokoknya kan utangnya misalnya tinggal 1 miliar. Nah kalau terlalu lama jual juga bank itu nggak bisa jual-jual. Nah aset-aset yang seperti ini cenderung dikasih yang lebih murah. Artinya pokok itu bisa diredus sekitar 20-30%, itu mungkin aja terjadi. Tapi dalam kenyataan kita nggak selalu aset-aset bank itu lebih murah. Saya setuju dengan Pak Yopi. Ada barang yang murah jika udah dilelang berkali-kali, udah bersekian tahun nggak bisa laku. Nah itu biasanya ada haircut-nya, pemotongan dari harga tersebut. Tapi kalau umumnya sekarang ini, jangan bilang ya karena kondisi begini, oh bank itu banyak aset yang ya macet. Nggak juga Pak, karena gini, justru kalau dalam kondisi COVID ada kondisi force majeure kayak gini, aset yang bagus itu justru masih cepat dijual juga, ya karena gini. Intinya si pemegang aset itu yang mengambil kredit, dia tahu, contohnya di Kelapa Gading lah, Pak Yopi, itu kan udah punya patokan harga, turun seberapa sih, 10-15% udah bagus. Nah biasanya ini yang dilakukan dan negosiasi itu terjadi. Saya setuju dengan Pak Yopi, kecuali aset bank itu udah cukup lama di kita. Nah itu yang terjadi ini, nggak selalu murah aset bank itu, setuju. Karena gini, penjualan itu harus menutup dari outstanding pinjamannya dia, ya. Oke. Ya, jadi begini Pak. Jadi saya juga ngalamin. Jadi saya itu ngambilnya kredit di Bank Plat Merah Pak ya. Jadi saya nggak usah sebut ya. Bapak tahu lah. Kalau bank pemerintah itu dia punya analisanya itu bisa main Pak sama yang punya. Waduh. Padahal kan ada rumusnya Pak ya. Kalau selalu mestinya dikasih yang kalau bank swasta saya tahu. Kayak CIMB juga pasti nilainya nggak bisa sembarang. Apalagi BCA. Ya. Dia selalu Pak kurang lebih kan nilai appraisalnya itu adalah 80% dari harga pasar. Terus kemudian nilai kredit yang dikasih 80% dari harga pasar. Yes. Appraisal. Berarti kurang lebih 0,64. Tetapi kalau bank Merah itu bisa main Pak. Dia punya nilai appraisalnya. Kadang-kadang kita broker kok biasa diakalin. Kadang-kadang Pak bilangin aja Pak ya jangan harganya 10M. Bilang aja 12M supaya kan main Pak maksudnya. Jadi nilai appraisalnya ketika klien tersebut dapat nilai jaminan, nilainya tinggi Pak. Jadi ketika macet, Pak, jadi harganya. Barangkali begini Pak. Ya, saya setuju itu Pak. Saya tanggapin aja benar. Kalau CIMB Niaga sendiri jelas kita nggak pernah mau seperti itu. Karena kita juga terpisah approval-nya dalam arti gini. Kita punya namanya sistem credit factoring. Sales itu just jual. Untuk appraisal ada di mereka dan approval ada di mereka. Jadi kita tidak ada seperti itu. Betul. Yang kita appraisal itu contohnya 80% harganya. 1 miliar kita appraisal 800 juta. Kita akan memberikan itu 80% dari 800 juta. Jadi buffernya udah ada. Kalau dimainin ini celaka. Artinya yang dirugikan adalah debitur pada waktu macet. Kalau broker mungkin senang-senang aja kan. Artinya komisinya kalau dari 1 miliar jadi 1,5 miliar. Kalau misalnya 3% dari 1,5 miliar misalnya yang Bapak akan dapat komisi kreditnya. Kalau kita tidak mengizinkan seperti itu, saya setuju Pak. Jadi memang kalau ada seperti ini sebaiknya dihindarkan teman-teman broker. Karena nanti kasihan juga pada kondisi begini, ya nasabahnya akan kelimpungan menjual itu. Artinya dia nggak akan jual semurah mungkin. Artinya karena dia udah ada patokan harga. Itu aja sih. Saya rasa sih saya setuju. Masukan saya nggak ada yang Oke, Pak. Makasih Pak. Makasih. Bilang murah ya. Makasih. Makasih Pak. Makasih Pak Seng. Makasih Pak Seng. Yo, makasih.